Kecebong, kecebong. Cebong itu ponitan. Tuh anak kodok, tuh anak kodok, tuh anak kodok. Bung Rocky ini sebenarnya nggak level nih kalau saya sampaikan pada Anda kasusnya ini. Tapi kasusnya serius ya. Ini soal Abu Janda ini yang menghina Pige ini ya. Ini rasisme. Ini banyak orang yang marah gitu. Sebenarnya Anda seharusnya tidak layak mengomentari soal ini karena Abu Janda nggak level lah dengan Anda. Tapi persoalannya yang serius menurut saya karena persoalan rasisme itu. Jadi terpaksa saya menyampaikan pada Anda. Saya layak mengomentari itu karena saya dulu mengajar teori evolusi Darwinian mode of thought di Departemen Filsafat UI. Jadi saya tahu apa yang disebut cara berpikir evolusi itu. Itu saya layak, tentu layak secara akademis gitu. Kalau secara moral ya udahlah, saya nggak layani orang yang dangkal semacam itu. Tapi satu hal adalah bahwa di dalam pertandingan politik orang memakai argumentasi. Upaya untuk membatalkan pikiran orang lain dengan kekuatan logik, kekuatan argumentasi, bukan dengan kekuatan olok-olok. Jadi dari awal mereka yang mengolok-olok itu justru pertanda dari gagalnya evolusi dalam pikirannya tuh. Jadi dia tidak tiba pada status Homo sapiens sebetulnya kalau saya mau parodikan Darwin itu. Di dalam sejarah peradaban, sejarah satire bahkan, selalu ada yang disebut orang yang membatalkan gerak berpikirnya sehingga dia disebut sebagai si dungu. Jadi kedunguan itu sebenarnya orang yang tidak mampu mencapai status pikiran bermutu. Nah mereka ini yang sering diberi award, namanya juga lucu, Darwin Award. Jadi anugerah Darwin. Artinya Darwin bersyukur sebetulnya karena orang-orang ini membatalkan sendiri evolusinya tuh. Karena tidak mampu berpikir. Jadi orang itu batal berevolusi justru karena tidak mampu berpikir. Nah kasus Kemak tadi itu buktinya siapa namanya Arya apa siapa itu tidak mampu berpikir. Pertama dia nggak tahu apa itu teori evolusi. Kedua, dia nggak sanggup untuk membantah pikiran Pigai. Itu soalnya tuh. Nah orang semacam ini yang mestinya nggak usah diomelin, dikasih aja Darwin Award. Terima kasih karena Anda telah membunuh diri Anda sendiri sehingga kita manusia tidak lagi terbebani oleh kedunguan. Jadi hilang satu kedunguan sebetulnya, maka dia dikasih Darwin Award. Itu di dalam kalangan akademisi itu yang disebut sebagai olok-olok terhadap mereka yang dengan sukarela mempertontonkan kedunguannya tuh. Nah di dalamnya ada seorang yang berwarga negara Indonesia dan berstatus sebagai buzzer. Nah itu jadi lengkap sebetulnya tuh. Olok-olok ini kan olok-olok yang kasar gitu kan, berkaitan dengan rasisme. Ya justru itu. Jadi kekacauan itu orang kalau berolok-olok dia pakai metafor yang bermutu. Ini dia nggak mampu untuk berpikir abstrak. Olok-olok itu adalah kemampuan kita untuk mengabstraksikan sesuatu supaya olok-oloknya dihindari dari rasisme, dari penghinaan tuh. Itu namanya olok-olok intelektual. Kalau ini betul-betul olok-olok yang dangkal itu kan. Ini sebetulnya hanya bisa dipahami olok-olok semacam itu oleh mereka yang subhuman itu. Semacam cebong, nah itu mungkin cebong akan tertawa, tapi orang yang berpikir nggak akan tertawa dengan olok-olok itu. Jadi memang itu ada lagu judulnya begini, Who Lets the Dogs Out? Who let 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 the dogs out? Terus siapa sih yang bikin anjing-anjing ini keluar tuh? Oh, no. Itu sebetulnya yang mesti kita periksa tuh, ngapain ini anjing-anjing ini keluar dari kerangkengnya? Apa diusir oleh bosnya, atau lagi nyari bansos, atau lagi ngorek-ngorek gorong-gorong? Jadi itu sebetulnya ini judul lagu loh. Who Lets the Dogs Out? Wah, itu ada lagu tahun 90-an, kita diskonya pakai lagu itu tuh. Jadi terlihat sebetulnya bahwa
Ini mereka yang berpolitik dengan akal yang terbatas selalu jatuh pada kemampuan menghina. Kalau kemampuan menghina mereka itu luar biasa tuh. Tapi kalau kemampuan berpikir, nah itu yang bukan lagi dipertanyakan, tapi sudah bisa dipastikan bahwa itu dangkal. Nah, karena itu saya sering menyebut kawanan semacam ini itu IQ-nya 200, sekandang bahkan sekarang, bukan sekolah lagi itu, satu kandang. Who lets the dogs out? Siapa yang membiarkan anjing-anjing ini berkoar-koar? Itu kira-kira tuh. Ini bukan pertama kali, Pigai juga teman saya. Berkali-kali Pigai dapat semacam olok-olok semacam. Tapi orangnya biasa aja, dia santai, dia tenang, dan dia telan itu segala macam. Yang berbahaya adalah sinyal ini kemudian tiba di komunitas Pigai yang justru sedang mengalami deprivasi dengan NKRI itu. Kan kita masih ada krisis Papua hari ini, dan orang berupaya melupakan apa yang pernah terjadi di Surabaya itu. Jadi seluruh fasilitas yang disiapkan oleh kemanusiaan untuk berangkulan dengan saudara-saudara di Papua, berupaya untuk memahami problem mereka, ini justru dibatalkan oleh si Dungu tadi, siapa namanya itu, saya nggak penting banget ingat nama itu, Nggak penting itu. Jadi ini kan bayangkan otak semacam itu yang nggak bisa baca konteks itu. Ini benar-benar gila nih negeri ini. Ada ketegangan di Papua. Humanity activism satu dunia menyoroti Papua tuh. Karena juga ada soal yang sama, yaitu pembedaan keadilan sosial berdasarkan sensasi-sensasi primordial tuh. Saya mau cari istilah aja susah nih, sensasi-sensasi primordial. Dan orang berupaya untuk pahami itu. Ini ada makhluk yang tiba-tiba datang dengan sensasi yang betul-betul absurd. Tapi saya bisa pahami karena itu pasti datang dari orang yang kemampuan untuk mengabstraksikan masalah dangkal sekali. Nah, saya anggap bahwa di istana sebetulnya dihuni oleh manusia-manusia semacam ini nih. Manusia-manusia yang benci pada orang, tapi kebencian itu tidak bisa dia formulasikan secara akademis. Manusia-manusia yang menyimpan dendam, tapi dendam itu tidak bisa dia upload di dalam kosakata yang bermutu. Jadi krisis kita sebetulnya betul-betul luar biasa. Ada COVID yang terus-menerus menghantui kita, yang seharusnya jadi pusat perhatian kita. Ada problem di Papua yang disorot secara internasional. Tapi nggak ada semacam refleksi justru dari mereka yang ada di istana. Kan ini konyolnya kan. Jadi coba bayangkan misalnya presiden punya anak buah dan gerombolan kawanan yang semacam ini tuh, itu betul-betul bukan sekedar memalukan tapi menjijikkan, itu disgusting. Yang jadi masalah kan makhluk yang Anda sebut tadi itu kan dikenal sebagai buzzer gitu, dan kemudian ini kan sebenarnya sudah kelewatan. Kalau sampai kemudian tidak ada tindakan hukum, ini kan semakin menegaskan betapa orang-orang semacam ini dilindungi. Dan kemudian seperti Anda kalau ditangkap oleh komunitasnya Bung Pigai di Papua, ini akan menafsirkan bahwa ya pemerintah ikut juga menghina orang Papua kan. Itu udah terjadi. Saya udah dapat komen dari beberapa teman yang juga punya perhatian yang sama dengan soal Papua. Itu bahkan kalau saya kutip nanti dia terlalu kasar itu dikutip. Jadi intinya adalah Papua itu selalu diminta untuk NKRI, bergabung dong dengan NKRI itu. Kita minta mereka begitu, pemerintah minta begitu, buzzer-buzzer minta begitu. Pada saat yang sama, buzzernya justru menghina dengan cara yang betul-betul dahsyat. Jadi otaknya di mana gitu? Kalau otaknya saya tahu ada 1 meter dari tempat yang sebetulnya tuh ke arah lutut, otaknya ada di situ. Tapi kemampuan kebijakan dalam melihat situasi yang lagi tegang di Papua itu kan betul-betul kekonyolan luar biasa yang tadi pantas dikasih Darwin Award itu. I've got a sister that I can